Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula fa amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian, malam ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting, sifat di antara sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin. Bahkan sifat ini adalah intinya dari ketakwaan. Kalau orang berbicara tentang muttaqin atau orang yang bertakwa, maka wajib memenuhi kriteria, salah satunya adalah sifat yang akan kita bahas pada malam ini. Kita akan membahas tentang sifat wara', sifat orang-orang salih yang sifatnya bukan hanya sunnah bagi siapa yang ingin dan boleh ditinggalkan bagi siapa yang merasa berat, bukan. Sifat wara' adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap hamba, wajib dimiliki oleh orang yang mengaku dirinya beriman, wajib dimiliki oleh mereka yang ingin mencapai derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Maka malam ini kita akan belajar sifat yang sangat mulia ini. Kita akan baca ayat-ayat tentangnya, hadis-hadis tentangnya, dan kisah-kisah tentangnya. Sifat wara'. Apa itu sifat wara'? Bagaimana memiliki sifat wara'? Apa saja dalil-dalil sifat wara'? Kemudian bagaimana kisah-kisah inspirasi orang yang memiliki sifat wara' atau warid. Bapak Ibu rahmatullah, mari kita awali dulu dengan membaca beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat wara'. Di antaranya adalah surat Zalzalah. Coba kita buka, walaupun kita menghafal, tetap kita baca surat Zalzalah. Surat ke-99, surat Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Di dalam surat Zalzalah ini ada satu kalimat yang mengajarkan kepada kita tentang sifat wara', yaitu kalimat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat terakhir. Apa itu sifat wara'? Kata para ulama, baik ulama bahasa ataupun ulama-ulama fikih, ulama akidah, ulama akhlak, ulama Al-Quran, tafsir, semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan sifat wara' itu adalah meninggalkan dosa sekecil-kecilnya. Itulah sifat wara'. Meninggalkan dosa sekecil-kecilnya. Orang yang memiliki sifat wara' sama saja bagi dia, dosa besar dengan dosa kecil itu sama. Dia tidak akan mengatakan, oh itu mah gampang, cuma dosa kecil. Ah itu mah gampang, cuma dosa gak sengaja. Ah itu mah gampang, cuma dosa yang tinggal taubat aja. Bagi orang yang wari', orang yang punya sifat wara', sama bagi dia dosa mengatakan dengan dosa berbohong sama. Sama bagi dia dosa yang kecil, baik itu sengaja, tidak sengaja, lupa, nggak tahu, dengan dosa-dosa besar seperti syirik, kufur, durhaka, dan sebagainya, sama. Karena dia menganggap tetaplah itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dosanya kecil, tetapi ketika kita melihat kepada siapa kita berbuat dosa itu, kepada Allah, maka yang kecil itu jadi besar. Sama dengan ke orang tua. Kalau ke teman kita bilang, kita anggap sepele, tapi ketika kalimat yang sama kita ucapkan kepada orang tua, jadi lebih besar. Orang yang memiliki sifat wara' adalah orang yang begitu takut kepada dosa, sehingga dia menghindari dosa sekecil apapun dosa itu. Bahkan walaupun dosa itu dibalut dengan banyak kebaikan, dia tinggalkan kebaikan-kebaikan itu gara-gara ada dosa di dalamnya. Itu wara'. Sehingga muncul istilah wara' itu meninggalkan 9 yang baik gara-gara ada satu yang dikhawatirkan tidak baik di dalamnya. Itu peribahasa wara' lah, atau ilustrasi tentang sifat wara'. Meninggalkan 9 hal yang baik gara-gara khawatir bercampur dengan satu hal yang buruk. Meninggalkan 9 hal yang berpahala gara-gara khawatir bercampur dengan satu dosa. Khawatir loh ya. Khawatir itu artinya syubhat, belum yakin. Siapa tahu itu dosa, masih khawatir aja dia tinggalkan 9 yang berpahala gara-gara ada sesuatu yang dosa, dia tinggalkan pahala-pahalanya. Itu namanya wara'. Kalau kita punya sifat wara', maka kita telah menjadi seorang muttaqin. Kalau sudah menjadi orang muttaqin, apalagi yang kita khawatirkan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah kasih semua jalan keluar dalam hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki-rezeki yang tidak dia duga-duga. Apalagi inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah muliakan dia dalam kehidupannya. Ini di dunia. Di akhirat wa sayujannabuha al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Allah berikan dua di akhirat. Satu dijamin bebas dari api neraka, wa sayujannabuhal atqa. Yang kedua dijamin akan puas di dalam surganya, wala saufa yarda. Kalau kita bisa menjadi orang yang wara', karena wara' ini puncaknya derajat takwa. Makanya Nabi mengatakan tentang sifat wara' ini, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin hatta yada' ma la ba'sa bih makhafatan ma bihi ba's. Seorang hamba
tidak akan mencapai derajat orang-orang bertakwa sampai dia meninggalkan apa-apa yang boleh baginya karena khawatir bercampur dengan sesuatu yang tidak boleh baginya. Baru dia mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat wara itu Bapak Ibu rahimahullah adalah sifat benci, takut terhadap dosa sekecil apapun dosa itu. Kalau kita mulai hati-hati dengan dosa yang kecil sekalipun, apalagi dosa yang besar, berarti sudah mulai memiliki sifat wara. Apalagi kalau kita rela meninggalkan hal-hal yang baik katanya, karena kita khawatir di dalamnya ada banyak atau ada satu hal saja yang buruk, sehingga kita lebih selamat daripada berbuat dosa. Kan banyak orang bilang, tapi kan di sini ada kebaikannya, tapi dosanya lebih banyak. Makanya Allah mengatakan ketika menyifatkan tentang sifat khamar dan judi, maisir, Allah katakan sesungguhnya di dalam khamar dan judi itu ada kebaikan bagi manusia, tapi juga ada keburukan. Maka tinggalkanlah dia. Itu juga sifat wara. Khamar itu bukannya tidak ada kebaikan, ada kebaikan khamar atau sejenisnya narkoba. Semua narkoba itu tentunya ada manfaat sedikit bagi manusia, tapi mudaratnya lebih besar. Maka tinggalkanlah dia. Judi, gambling, ada manfaat juga, mempercepat kaya bagi yang beruntung dan mempercepat bangkrut bagi yang tidak beruntung. Tapi mudaratnya juga banyak, maka tinggalkanlah dia. Itu sifat wara. Sehingga kalau orang Indonesia suka bilang, tapi kan yang penting lihat kan ada kebaikannya. Sama kayak kita belajar nih. Wara itu luas, bukan cuma dalam masalah makan dan minum. Nanti para ulama menyebutkan ada wara mata, wara telinga, wara lisan, wara hati, wara perbuatan. Termasuk wara dalam menuntut ilmu itu gimana Bapak Ibu? Orang Indonesia kan gampang. Kan yang penting ada kebaikan yang dia sampaikan. Di antara 100 kejelekan cuma satu kebaikan yang dia dengar, lalu dia mau duduk di dalam majelis itu. Padahal sifat orang yang wara 100 kebaikan, kalau khawatir dengan satu yang jelek, yang nyesat, maka dia tinggalkan. Ada seorang ustadz misalnya, katanya si ustadz dipanggil ustadz. Dia ceramah, isinya banyak yang salah. Dia tidak merujuk kepada Al-Quran, tidak merujuk kepada hadis, tidak merujuk kepada tafsir, tidak paham ilmu agama, nggak bisa baca Al-Quran, bahkan kebetulan dia pintar ngomong. Orang duduk ramai-ramai mendengarkan nasihat dari dia. Dari 100 nasihatnya, 99-nya salah. Satunya benar, tuh kan benar, ada di Al-Quran, tuh kan benar seperti kata Ustaz Fulan. Satu kebenarannya membuat mereka mau duduk di situ, padahal penyesatannya lebih banyak dari yang petunjuknya. Ini nggak ada wara sama sekali dalam mencari ilmu, maka sesatlah mereka. Bagaimana akan jadi muttaqin sementara kita belajar dalam hal yang syubhat? Banyak syubhatnya, syubhat itu banyak salahnya, banyak yang meragukan, kan? Syubhat ragu-ragu kan? Ini orangnya punya ilmu nggak sih? Syubhat, meragukan, sehingga kita dengar nasihat dari dia. Satu kali dia memberi nasihat yang benar, langsung kita jadikan sebagai apa? Alasan. Oh ternyata ada juga yang benar dari dia. Tuh kan benar, nggak semuanya jelek juga. Kita bukan mengatakan dia sesat atau enggak. Wara itu kayak gitu tuh, meninggalkan 99 yang baik gara-gara khawatir bercampur dengan satu yang buruk. Apalagi ini soal petunjuk dan sesat. Kalau sesat kan bahaya banget. Sekali sesat habis sudah. Apalagi 99-nya sesat, satu petunjuk, nggak usah didengar. Cari saja yang lebih aman, yang merujuk kepada Al-Quran, yang keilmuannya cukup. Karena orang awam, kalau dia menafsirkan Al-Quran, kemudian tafsirannya itu benar, tetaplah dia salah. Ulama menafsirkan Al-Quran, kalau tafsirannya itu pun salah, Allah tetap beri dia pahala. Coba. Jadi nggak ada alasan belajar dari orang awam. Orang awam, walaupun benar, tetap salah. Ulama, kalau dia ikhlas, walaupun salah, tetap berpahala di sisi Allah. Bukan benar, tetap berpahala. Sama dengan ijtihad kan? Kalau ulama berijtihad dan dia ikhlas, tidak ada kepentingan datang request dari siapapun, ternyata ijtihadnya kelak setelah sekian tahun atau ratusan tahun ketahuan salah, hadisnya ternyata dhaif, dia tetap berpahala walaupun tidak harus diambil fatwanya. Tapi orang awam, walaupun kemudian nanti terbukti tuh kan benar kata dia, tetap dia salah dan berdosa. Nggak boleh. Sama kayak orang biasa bilang kamu ini kayaknya kena penyakit misalnya usus buntu.
Kata temannya, pergi ke dokter. Kata dokter, kamu kena usus buntu. Tuh kan benar. Tetap salah. Walaupun benar, tetap salah. Kenapa tetap salah? Orang dia bukan dokter. Statusnya saja sebagai bukan dokter udah salah. Apalagi dia ngomong, udah salah lagi tuh. Dan dari 100 kali dia ngomong, mungkin cuma sekali yang tepat sesuai dengan dokter. 99 kalinya bertolak belakang dengan pendapat dokter. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Kita sering kali ngelihat seseorang itu dari nyelepnya, dari masyhur, syuhrah. Kalau kata orang syuhrah, masyhur jadi bahasa Indonesia kan, masyhur. Syuhrah itu ketenarannya, karena udah masuk TV, sering muncul di TV, semua yang dia bilang kita aminkan. Sampai kata Ahmad Dhani pun kita aminkan. Apa kata Ahmad Dhani? Seandainya kita masih percaya kepada surga neraka, apakah kita masih beriman? Artinya kita beramal bukan karena Allah, karena surga neraka. Terus ada yang tanya ke saya, Ustaz, gimana tuh kata-kata Ahmad Dhani? Saya tanya, Ahmad Dhani yang mana? Syekh dari mana? Saya bilang, itu Ahmad Dhani penyanyi. Hah? Penyanyi didengar? Penyanyi jadi fatwa gitu untuk jadi pertimbangan? Walaupun yang dikata dia benar, tetaplah salah. Yang mengatakan berdosa, yang mendengar berdosa. Tetap salah, karena dia bukan ulama, nggak boleh. Apalagi jelas-jelas salah. Karena dia mengambil gaya sufi. Katanya sih kata Rabi'ah al-Adawiyah, tapi saya nggak yakin ini kata Rabi'ah al-Adawiyah, karena saya husnuzon sama Rabi'ah al-Adawiyah. Ini bukan kata Rabi'ah al-Adawiyah, cuma kata orang cenah, kata Cek Rabi'ah al-Adawiyah. Apa Cek Rabi'ah al-Adawiyah? Katanya, ya Rabbi, kalau saya beribadah kepadamu karena takut neraka, masukkan saya ke neraka. Kalau beribadah kepadamu karena ingin surga, jauhkan saya dari surga. Saya beribadah kepadamu hanya karena cinta. Dari mana cerita ini? Al-Quran mengajarkan surga, mengajarkan neraka, mengajarkan cinta. Tiga-tiganya bagian dari iman. Kenapa harus ada yang dibuang, yang lain diambil? Karena kita mengambil dari orang yang tidak punya ilmu. Kita belajar itu gak warok. Mendengar informasi itu tidak warok, sehingga semuanya diambil. Sampai kata-kata Ahmad Dhani pun diambil sebagai fatwa. Salah walaupun dia benar. Apalagi jelas-jelas dia salah. Kecuali bukan kata-kata Ahmad Dhani, tapi Ahmad bin Hambal. Itu boleh. Tahu Ahmad bin Hambal? Imam mazhab Hanbali. Kalau Ahmad bin Hambal gak masalah, ini Ahmad Dhani gitu loh. Kalau yang mengatakan tuh ulama siapa gitu yang keilmuannya diakui oleh ulama yang lain, masih mending. Walaupun kita salah, beliau salah, tetap kita berpahala, beliau berpahala karena ulama dan diakui keilmuannya. Tapi kalau bukan, ini warok dalam mendengar, warok dalam belajar. Sifat warok itu adalah sifat takut kepada kesalahan dan dosa, sehingga dia menghindari sesuatu yang dia ragu-ragukan. Imam Malik, seorang yang sangat warok dalam menyampaikan ilmu, warok banget dalam menyampaikan ilmu, sangat hati-hati. Beliau lagi jalan bersama muridnya, naik unta. Di atas unta sambil jalan, muridnya tanya, ya Syekh, bagaimana pendapatmu tentang hadis ini? Imam Malik diam aja, lanjutin aja jalan. Ditanya lagi, apa pendapatmu tentang hadis yang ini? Beliau diam aja terus jalan, nggak peduli sama sekali. Ketika udah sampai di sebuah tempat pemberhentian, beliau turun, beliau berwudu, kemudian beliau duduk, beliau panggil muridnya ke sini. Wudu dulu, suruh wudu, setelah wudu duduk di depan Imam Malik, beliau tanya, apa yang kamu tanya tadi ketika kita di jalan? Diulang lagi pertanyaannya, setelah itu baru Imam Malik menjawab. Muridnya bertanya lagi, ya Syekh, kenapa tadi nggak dijawab? Kenapa tunggu sekarang? Kata Imam Malik, saya tidak suka berbicara tentang hadis Nabi dalam keadaan kita di atas kendaraan. Kenapa? Khawatir beliau salah ngomong gara-gara gak konsen. Takut salah ngomong atas nama Nabi. Karena kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka dia dapat tempat khusus di neraka. Wa man kadzdzaba 'alal qur'ani bighairi 'ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang mengada-ngada tentang Al-Qur'an padahal dia enggak punya ilmu, dia dapat tempat khusus di dalam neraka. Coba. Karena khawatir salah ngomong, beliau gak mau ngomongnya dalam keadaan lagi beraktivitas yang lain, pecah konsentrasinya. Kalau ilmu itu harus hati-hati gitu. Yang kedua, beliau khawatir muridnya salah paham.
Beliau mungkin menjelaskannya benar, tapi muridnya karena nggak konsen lagi di atas otak, salah nangkap, akhirnya disebarin lagi yang salah. Ini namanya warok dalam menyampaikan ilmu. Dan beliau mengajarkan warok kepada muridnya yang belajar ilmu, sehingga duduk dulu, berwudu biar hatinya bersih, karena kalau berwudu sudah jauh dari syaitan, baru menyampaikan hadis. Imam Malik sangat warok. Suatu ketika datang seorang laki-laki dari Yaman ke Madinah. Imam Malik ini kan orang Madinah. Datang dari Yaman ke Madinah, dari kampungnya Syekh Yazid ke Madinah. Kalau naik kendaraan darat dulu, itu bisa berminggu-minggu tuh. Ngapain? Dia mau pergi umrah, sekalian bawa daftar pertanyaan orang-orang Yaman untuk ditanyakan kepada Imam Malik. Soalnya dulu gak ada internet, gak bisa cepet nanya-nanya gitu. Kalau sekarang kita karena udah ada internet, jadi gak warok. Nanya aja ke Ustadz Google kan, search, langsung pertanyaan keluar, banyak pertanyaan. Ada dari orang liberal, ada dari orang Syiah, ada orang dari non-Muslim, ada dari orang yang entah dari mana-mana. Kita terima, akhirnya bingunglah di antara kita, saling berdebat dari informasi yang gak jelas, gak warok. Google kan siapa aja bisa masuk. Kalau dulu tanyanya ke seorang chef, walaupun chef itu jauh. Kalau sekarang jauh chefnya, ya udah simpan dulu aja pertanyaannya, daripada kita memaksakan cepat jawaban tapi nggak benar. Lebih baik jawabannya kita simpan sampai kita tahu dan belum diamalkan karena kita nggak ngerti. Datanglah ke Madinah. Sampai Madinah tanya mana Syekh Imam Malik? Itu yang ada di dalam Masjid Nabawi. Tanya, ya Syekh, saya berasal dari Yaman dan saya membawa beberapa pertanyaan ahlu Yaman, orang-orang Yaman. Oh ya. Yang pertama disebutkan pertanyaannya, kata Imam Malik, la adri, saya nggak tahu jawabannya. Oh gitu. Ya udah, pertanyaan kedua, bagaimana fatwa Anda tentang masalah ini? Disebutkan masalahnya. Kata Imam Malik, la adri, saya nggak tahu fatwanya apa. Oh ya sudah. Yang ketiga, bagaimana fatwa Anda tentang masalah ini? Kata Imam Malik, la adri, saya nggak tahu. Sampai semua pertanyaan ditanya, la adri, la adri, la adri, kan yang tahu. Padahal imam, ulama besar. Tapi namanya juga nggak tahu, emang manusia harus tahu segalanya? Kan nggak harus tahu segalanya. Nggak harus perfect segala semuanya dia tahu, paham. Ada yang lebih di sini, ada yang lebih di situ kan? Sehingga nggak usah, saya seorang ustadz udah ngajar di sini sekian lama, pulang dari Mesir, sehingga semua yang nanya ke saya jawab aja. Yang penting jawabnya bisa, dan akhirnya saya dianggap ustadz ini keren. Daripada ntar ketahuan ternyata jawaban saya salah, kan lebih malu-maluin tuh. Lebih baik saya bilang nggak tahu. Imam Malik bilang nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Kata orang itu, ya Syekh, Anda imam kan? Anda ulama fikih kan? Anda guru di sini? Saya mengajar di sini. Tapi ilmu saya terbatas. Saya tidak tahu apa-apa kecuali sedikit dari hadis-hadis Rasulullah. Beliau ulama hadis. Tapi kenapa semua yang kami tanya, saya jauh-jauh datang dari Yaman, Anda menjawab tidak tahu, tidak tahu. Terus gimana saya akan beri jawaban kepada ahlu Yaman, orang Yaman? Kata Imam Malik, pulanglah ke Yaman. Dan kalau orang-orang bertanya, apakah kamu sudah bertemu dengan Malik? Bilang, sudah bertemu dengan Malik. Terus kalau mereka tanya, apakah kamu sudah menanyakan pertanyaan kami? Sudah. Apa jawabannya? Bilang, la adri, dia tidak tahu. Kan selesai. Terus gimana masalah tadi? Ya nggak tahu gimana mau dipaksain. Malaikat saja ketika ditanya oleh Allah tentang nama-nama yang di dalam Al-Quran, kata malaikat, Subhanaka Rabbana, Subhana Rabbina. Maha suci Allah, kami tidak tahu illa ma'lamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jangan jur'ah. Jur'ah itu sembrono. Sembrono itu apa? Jangan gegabah, apalagi dalam urusan agama. Seorang ibu jangan jadi ibu yang menyesatkan anak-anaknya. Anaknya tanya, ibu, Allah ada di mana? Ada di mana-mana. Hah? Berarti Allah ada di WC dong? Waduh, bingung kan? Tepok jidat, Allah ada di WC. Gimana? Katanya ibu, Allah ada di mana-mana. Karena nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Nah, mama semua yang ditanya nggak tahu. Dia emang nggak tahu gimana mama mau maksain. Ntar ya mama belajar dulu. Itu sebetulnya kita udah ngajarin kepada anak kita ilmu yang lebih penting dari pertanyaan dia. Apa ilmunya? Satu, jujur. Kedua, hati-hati. Ketiga, warok. Keempat, ta'zim, menghormati ilmu. Sehingga kita nggak mau sembarangan. Banyak ilmu yang kita ajarkan, tapi kalau kita jawab sembarangan, kita hanya mengajarkan sesuatu tapi bukan ilmu, dan sesat pula dan melupakan yang lain.
Tidak ada yang salah dengan jujur. Alaikum bisidqi, kalian harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Warok, hati-hati. Sehingga Nabi mengatakan hamba yang paling taat kepada Allah itu adalah hamba yang paling sedikit dosanya. Hamba yang paling soleh bukan yang paling ahli tahajud, tapi siangnya dia banyak menggibah. Bukan yang paling ahli puasa Senin Kamis, tetapi makanannya ketika berbuka dan sahur makanan yang syubhat dan haram. Bukan itu hamba yang paling soleh. Itu amalan sunnah, amalan yang paling wajib, yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Amalan yang sifatnya wajib dilaksanakan dan wajib ditinggalkan, itu yang paling besar pahalanya. Wajib dilaksanakan dan yang wajib ditinggalkan, itu yang paling besar pahalanya. Kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, itu kan pahalanya gede banget ya. Hukumnya sunnah, pahalanya gede banget, sedekah pahalanya. Tapi menggibah, dosanya gede banget juga. Bahkan dosa gibah ini memakan semua dosa-dosa kebaikan-kebaikan kita. Disebut dengan muflis, bangkrut. Maka yang paling soleh siapa? Bukan yang paling banyak zikirnya, tetapi yang bisa menjaga lisannya dari gibah. Karena menjaga lisan dari gibah itu lebih besar pahalanya daripada berzikir. Walaupun bukan berarti tidak penting berzikir, berzikir penting juga. Cuma kalau dibuat prioritas, kata Nabi, tidak ada amal yang lebih besar pahalanya daripada amal yang wajib, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, itu yang wajib. Makanya kalau misalnya kita bisa jaga lisan aja, itu udah jadi orang yang paling taat tuh. Daripada kita hanya tidak bisa menjaga lisan, tapi malamnya ya Rabbi kita menangis segala macam. Sampai Nabi Isa bin Maryam mengatakan, seandainya kalian sholat malam, berdirinya kalian seperti paku, al-autad. Sholatnya lama, berjus-jus, berdirinya tuh nggak ada goyang sama sekali, seperti paku atau seperti gunung. Gagah berdirinya, autad bisa berarti paku, bisa berarti gunung. Berdirinya tuh mantep banget, nggak ada goyang sama sekali, padahal sholatnya udah lama. Kemudian air mata kalian mengalir kal anhar, seperti sungai. Semua itu tidak ada nilainya apa-apa jika kalian tidak bisa meninggalkan dosa. Yang paling soleh di antara hamba bukan yang paling banyak amal sunnahnya. Yang paling soleh di antara hamba yang paling sedikit dosanya. Orang yang paling beruntung nanti di akhirat ketika bertemu dengan Allah bukan orang yang paling berat membawa amal solehnya. Orang yang paling beruntung ketika ketemu dengan Allah adalah orang yang paling sedikit dosanya. Itu yang paling beruntung. Itulah yang disebut dengan warok. Itulah yang disebut dengan takwa. La yablughul 'abdu darajatal muttaqin hatta yada' ma la ba'sa bih makhafatan ma bihi ba's. Tinggalkan kesalahan atau dosa kecil apapun, bahkan walaupun dosa itu ditaruh di dalam banyak kebaikannya kita tinggalkan demi menyelamatkan diri dari dosa. Itu baru disebut orang yang soleh. Belajar dari situ. Gak sulit, lebih sulit tahajud, lebih sulit umroh, lebih sulit puasa Daud daripada ninggalin dosa. Kita gak perlu bangun malam, tapi udah jadi orang yang paling soleh. Dan pasti kalau kita bisa meninggalkan dosa, kita akan bisa melakukan amal soleh lebih khusyuk dan lebih baik dan diterima oleh Allah. Makanya saya sering mengulang-ulang, para ulama menyebut min awwalil khair an tatruka syarr. Awal dari kebaikan itu tinggalkan dosa. Awal dari kebaikan itu tinggalkan dosa sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil mithqala dzarrah dia tinggalkan. Sekarang kita tilawah lagi surat yang lain yang berbicara tentang sifat warok. Ada di surat Luqman, surat 31 ayat 16. Coba kita buka mushaf, surat 31, surat Luqman ayat 16. Surat 31 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal. Ya bunayya innaha
بها الله فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu amal sekecil biji sawi lalu tersembunyi di dalam gunung batu ataupun di langit-langit yang tinggi ataupun di dalam perut bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya sebagai balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Ini juga ajaran Luqman kepada anaknya tentang sifat warok. Wahai anakku, hati-hati dengan dosa. Sekecil biji sawi pun hati-hati. Kenapa? Karena sekecil biji sawi itu bisa menjadi malapetaka bagimu nanti di akhirat. Soalnya Allah Maha Latifun Khabir. Walaupun dosa itu kamu sembunyikan dengan cara apapun, kamu sembunyikan di dalam gunung, kamu sembunyikan ke langit yang jauh, kamu sembunyikan ke dalam perut bumi, ya tibihallah. Sehingga hati-hatilah dengan dosa. Itu sifat warok yang diajarkan oleh seorang ayah yang soleh kepada anaknya agar menjadi anak yang soleh. Sifat warok, hati-hati. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian mau rahasiakan ucapan kalian atau kalian nyatakan dia, innahu alimun bidzatis sudur. Dia tahu isi hati kalian. Bahkan isi hati pun nanti akan dihisab di akhirat. Bukan cuma amal, isi hati pun akan dihisab. Niat kita itu dihisab oleh Allah. Apa yang kita rasakan di dalam hati kita dihisab oleh Allah. Itulah sebabnya orang yang muttaqin itu walaupun udah banyak amal masih aja istighfar, masih aja taubat, masih aja takut pada Allah. Padahal amalnya udah banyak. Kenapa? Dia takut dosa-dosa itu akan menjadi sandungan bagi dia sehingga dia terjatuh ke dalam api neraka. Amal solehnya banyak, tetapi dosa yang satu biji di depannya walaupun kecil, tapi dia nggak sadar bisa jadi sandungan. Jangan remehkan yang kecil-kecil. Sama kayak kita megang megang bambu atau megang tebu. Tebu kan banyak duri-duri halus tuh, nggak kelihatan kan? Tapi gara-gara nggak kelihatan lah susahnya kita. Kalau kelihatan tinggal ambil. Tapi karena nggak kelihatan yang mana, tapi kalau digini-gini kok berasa sakit, megang apa sakit. Cuma pas dilihat-lihat nggak kelihatan, digini-gini nggak bisa. Justru yang kecil itu lebih menyulitkan kita daripada yang besar. Kalau durinya besar, ketancap, langsung keluar darah, berasa sakit, diambil, tinggal dikasih betadin, selesai. Tapi kalau durinya kecil, banyak pula. Nggak kelihatan, tapi pas kita gini, aduh, kok sakit, megang kok sakit, lihat nggak kelihatan, itulah dosa. Dosa kecil, jangan remehkan, itulah sifat warok. Bahkan dosa di dalam hati pun harus kita taubati, harus kita sesali dengan meminta ampun kepada Allah. Coba buka lagi akhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil Wa ardh. in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء
milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kalian menyatakan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah pasti akan menghisapnya bagi kalian. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Ketika ayat ini turun, semua sahabat menangis. Kenapa menangis? Takut apapun yang ada dalam hati kalian akan dihisap, kata Allah kan? Baik kalian nyatakan atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah. Allah pasti akan menghisap. Ya Rasulullah, gimana perasaan kita? Gimana pikiran kita? Gimana apa yang terbersih dalam hati kita ya Rasulullah? Yuhasibukum bihillah. Untuk itulah mereka walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Meskipun mereka udah banyak amal saleh, tetap mereka minta ampun. Ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kami. Malaikat, ada ribuan bahkan miliaran malaikat yang Allah cipta. Sejak diciptakan langsung sujud kepada Allah dan gak pernah bangun sampai hari ini. Jumlahnya banyak banget. Di mana mereka sujud? Di Baitul Ma'mur, Masjidil Haramnya ke langit. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari miliaran, gak terhitung. Sejak Allah menciptakan mereka, sebelum diciptakan langit dan bumi, Adam dan Iblis, Allah menciptakan malaikat dan malaikat itu langsung sujud semuanya pada Allah dan gak bangun-bangun sampai hari ini. Kapan mereka bangun? Mereka baru bangun nanti di hari kiamat. Ketika mereka bangun, apa ucapan mereka? Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Coba lihat. Malaikat sejak diciptakan, baru lahir, udah sujud, gak bangun-bangun, hanya memuji Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung sampai hari kiamat. Hari kiamat ketika ditiup sangkakala kedua, baru mereka bangkit untuk menyaksikan hari hisab. Saat mereka bangkit dari sujud, mereka mengatakan Allahumma ighfir lana Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Bagaimana waraknya malaikat? Seharusnya kita belajar dari situ. Insyaallah nanti kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan minggu yang lalu tentang salah satu sifat di antara sifat-sifat mulia yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin. Sifat ini menjadi puncaknya ketakwaan. Sifat ini adalah penyempurna segala kebaikan. Artinya tidak sempurna kebaikan apapun yang kita lakukan dalam agama ini apabila kita tidak punya sifat yang akan kita bahas malam ini. Kita berjihad. Jihad itu adalah muhbaniyah, ibadah yang sangat tinggi nilainya di dalam Islam. Kita sholat itu ibadah. Sholat itu tiangnya agama. Kita puasa itu adalah junnah yang menghalangi kita dari api neraka. Kita bersedekah, sedekah itu adalah barakah dan syukur. Kita membaca, menghafal Al-Quran, apapun kebaikan yang kita lakukan tidak akan sempurna kecuali kita memiliki sifat ini. Sehingga Nabi, para sahabat, dan para ulama mengatakan sifat ini adalah penyempurna semua amal soleh. Sifat yang kita bahas itu adalah sifat wara. Sifat wara.
Wa ma adraka mal wara. Apa itu wara? Wara itu seperti yang saya sebut pekan yang lalu adalah meninggalkan dosa sekecil-kecilnya. Takut dan hati-hati terhadap dosa sampai dia rela meninggalkan kebajikan apabila dia khawatir kebaikan itu bercampur dengan dosa. Ini adalah orang yang memiliki sifat wara. Termasuk meninggalkan hal yang sia-sia itu adalah sifat wara. Min husni islamil mar'i, penyempurna Islamnya seseorang, kata Nabi, adalah tarku ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak perlu. Itu sifat wara. Orang yang wara tidak ada bedanya di mata dia antara perbuatan dosa dengan perbuatan sia-sia, itu gak ada bedanya, sama-sama dia tinggalkan. Sedangkan orang yang tidak punya sifat wara, dia akan membeda-bedakan. Kalau dosa besar menurut dia, maka dia mencoba untuk menghindar. Kalau dosa kecil, dia menyepelekan. Kalau perbuatan sia-sia, dia membolehkan. Bagi orang yang wara, tidak ada bedanya dosa yang kecil dengan dosa yang besar. Bagi orang yang wara, tidak ada bedanya perbuatan dosa ataupun perbuatan sia-sia, sama saja. Sehingga dia tinggalkan yang sia-sia. Bahkan dia rela meninggalkan perbuatan baik kalau dia khawatir perbuatan baik itu bercampur dengan perbuatan buruk. Kalau dia khawatir rezeki yang halal itu bercampur dengan rezeki yang syubhat. Kalau dia khawatir ucapan yang baik itu bercampur dengan ghibah, fitnah, namimah ataupun memperolok-olok. Kalau dia khawatir dandanan yang baik itu ternyata memunculkan fitnah di luar rumahnya. Kalau dia khawatir pekerjaan yang baik itu ternyata memunculkan mudarat sedikit saja. Inilah orang yang memiliki sifat yang wara. Sangat hati-hati terhadap dosa. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tentang puncaknya takwa. La yablughul 'abdu darajatal muttaqin. Tidaklah seorang hamba itu mencapai derajat orang-orang yang bertakwa hatta yada'a ma la ba'sa bih makhafatan ma bihi ba's, sampai dia meninggalkan apa-apa yang boleh baginya karena khawatir bercampur dengan apa-apa yang tidak boleh baginya. Itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Dan takwa intinya adalah memiliki sifat wara. Tema besarnya adalah takwa. Tapi untuk memiliki sifat takwa, untuk memiliki derajat takwa ini, seseorang harus belajar sifat wara, merelakan hal-hal yang menurut dia baik karena khawatir bercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Belajar untuk takut terhadap dosa walaupun itu dosa kecil. Demikian pula dengan perbuatan yang sia-sia, dia tinggalkan semuanya. Meskipun demikian, tidak ada orang yang lepas dari dosa. Udah kayak gitu pun masih tetap ada dosa. Apalagi kalau nggak kayak gitu. Udah sewara itu, sudah sehati-hati itu, tetap aja ada dosa. Namanya juga manusia. Apalagi kalau tidak wara, tidak hati-hati, tidak takut, maka pasti lebih banyak lagi dosanya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, orang yang paling taat dan yang paling soleh di mata Allah itu adalah orang yang paling sedikit dosanya. Orang yang paling taat di mata Allah, orang yang paling afdal, orang yang paling utama di mata Allah itu adalah orang yang paling sedikit dosanya. Sekarang kita coba baca ayat lain yang menjelaskan tentang pentingnya memiliki sifat wara atau hati-hati terhadap dosa yang kecil. Coba kita buka mushaf surat Al-Kahfi surat 18 ayat 49. Surat 18 Al-Kahfi ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diberikanlah kitab, maka engkau melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu merasa takut dengan apa yang ada di dalam kitab catatan amal itu. Mereka semua berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak menyisakan yang kecil ataupun yang besar, kecuali semua tercatat di dalamnya. Mereka menemukan apa yang telah mereka kerjakan hadir di sana, dan Rabbmu tidak pernah zalim kepada siapapun. Apa hubungan dengan warok ayat ini? Semua amal kita mithqala dzarrah atau sebesar gunung atau sebesar langit tercatat di dalam kitab. Bahkan yang saghiratan, yang paling kecil sekalipun tercatat di dalam kitab. Seandainya dosa kecil itu tidak mencelakai manusia, maka Allah tidak akan mengatakan orang-orang berdosa itu akan merasa ketakutan karena catatan-catatan kecil. Catatan-catatan kecil itu tidak pernah luput dari catatan para malaikat. Dosa-dosa kecil semuanya ada di dalam kitab mereka, sehingga mereka bilang, ya wailatana ma li hadzal kitab, aduhai celaka, ini kitab apa? Kok yang kecil-kecil pun dicatat di dalamnya? Ternyata yang di dunia itu diremehkan, sehingga mereka lupa dengan dosa-dosa kecil, saking remehnya ternyata tercatat di dalam kitab. Diberikanlah kitab itu di sebelah kiri mereka atau dilemparkan di belakang punggung mereka. Lalu mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka merasa takut. Ini menunjukkan bahwa dosa kecil itu juga berpengaruh nanti di akhirat. Apalagi dosa kecil ini seringkali diremehkan oleh kita sehingga menumpuk banyak. Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang berbuat dosa, maka akan muncullah nuqtatun sauda, nuqtah, titik hitam di hatinya. Dan apabila dia melakukan lagi dosa, bertambah lagi bintik hitam. Melakukan lagi dosa, bertambah lagi. Dosa-dosa kecil terus menghitamkan hatinya sampai akhirnya hatinya menjadi tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau udah kayak gitu, maka dia la yarji'un. Sawa'un alaihim la yu'minun. Sudah tidak ngaruh lagi dengan ayat yang dibaca, tidak ngaruh lagi dengan nasihat-nasihat para ulama, tidak ngaruh lagi dengan tilawah Al-Quran, tidak ngaruh lagi dengan apapun dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena terlalu banyak berbuat dosa kecil. Makanya orang yang paling soleh itu, kata Aisyah, adalah orang yang paling sedikit dosanya. Orang yang paling sedikit dosanya adalah orang yang bahkan dosa kecil pun dia tinggalkan. Ini artinya orang yang paling soleh, dan ini yang paling warok. Kemudian
kita baca beberapa contoh hadis ataupun kata-kata ulama tentang sifat warok yang lain. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya, ayyun nasi afdal, siapa orang yang paling istimewa? Orang-orang menjawab al-musallun, orang yang paling istimewa itu adalah orang yang melaksanakan salat. Kata Umar, innal musalli yakunu barran wa fajiran. Orang yang birran wa fajiran, orang yang melaksanakan salat itu bisa jadi orang baik, bisa jadi orang jahat. Koruptor salat juga, ataupun mungkin orang-orang yang makan riba salat juga, orang-orang yang menggibah orang lain bahkan salat tahajud. Jadi bisa jadi orang yang salat itu birran wa fajiran, ada yang baik, ada yang jahat. Itu orang yang salat. Sampai Nabi mengatakan sesungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang yang memiliki beberapa sifat. Wa in shalla wa shoma, walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa, berarti orang munafik juga salat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik menurut surat An-Nisa itu adalah qamu ila shalah, mereka juga salat. Jadi jangan berpikir ketika kita udah salat berarti kita udah pasti mukmin, belum tentu. Kata Umar, innal musalli yakunu birran wa fajiran. Orang yang salat itu ada yang baik, ada yang jahat. Bahkan orang yang ahli tahajud itu pun ada yang baik, ada yang jahat. Belum tentu, belum pasti. Walaupun yang baik itu luar biasa, tapi yang jahat, tahajudnya gak ada nilainya. Terus kalau gitu kata mereka, al-mujahidun fi sabilillah, para pejuang, para mujahid, para prajurit Islam yang berjihad. Kata Umar, innal mujahid yakunu birran wa fajiran. Mujahid juga ada yang baik, ada yang jahat. Sampai mujahid pun ada yang baik, ada yang jahat. Bahkan di antara pasukan kaum muslimin itu ada beberapa orang di antara mereka orang munafik. Ternyata orang munafik pun berjihad. Kalah kita sama orang munafik. Orang munafik aja berjihad. Jadi kita kalah sama orang munafik. Berarti nama kita apa kalau bukan gitu? Kalau bukan mukmin, bukan munafik, lebih parah lagi berarti itu. Padahal mereka sudah berjihad fisabilillah, tapi juga ada di antara orang munafik yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Kalau kata yang lain, shaimun, kalau gitu orang-orang yang berpuasa. Kata Umar, inna shaim yakunu birran wa fajiran. Orang yang berpuasa juga ada yang baik, ada yang jahat. Dia puasa tapi masih makan orang yang gak puasa. Dia buka warung, puasa juga. Puasa tapi dia mungkin di jalan memaki-maki orang. Puasa tetapi akhlaknya tidak baik. Puasa tetapi lisannya tidak terjaga. Puasa tapi matanya tidak ditundukkan pandangan. Bisa jadi birran, baik, bisa jadi fajiran, jahat. Terus gimana wahai Umar? Lakinnal wara' fi dinillah yastakmilu ta'atallah. Sesungguhnya sifat wara' dalam agama Allah itu menyempurnakan semua bentuk ketaatan. Orang yang sholat akan sempurna salatnya kalau dia meninggalkan dosa. Sifat wara' kan meninggalkan dosa. Orang yang berjihad akan sempurna jihadnya kalau dia meninggalkan dosa. Orang yang berpuasa akan sempurna puasanya kalau dia meninggalkan dosa. Itu kata Umar. Jadi orang yang paling soleh itu bukan orang yang paling banyak sholatnya, walaupun sholat itu tetaplah wajib. Bukan orang yang paling lama berjihadnya, walaupun jihad tetaplah wajib. Bukan orang yang paling banyak puasa sunnahnya, walaupun puasa itu luar biasa. Akan tetapi yang paling soleh itu adalah yang paling warok, yang paling sedikit dosanya. Gak sempurna amal itu kalau tidak dengan meninggalkan dosa. Makanya ulama bilang apa? Sering saya ulang-ulang, min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari setiap kebaikan itu, buat jadi status nih. Awal dari setiap kebaikan itu adalah meninggalkan dosa. Min awwalil khair an
setiap kebaikan itu adalah meninggalkan dosa. Ini kata para ulama, min awalil khair an tatrukas syarr. Awal dari setiap kebaikan itu an tatrukas syarr, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa itu awal dari setiap kebaikan. Mau mendapatkan ilmu hikmah, ilmu yang bermanfaat, tinggalkan dosa. Mau bisa dekat dengan Al-Quran, tinggalkan dosa. Mau jadi orang yang ibadah sholat malamnya diterima, tinggalkan dosa. Mau orang yang puasanya diterima, tinggalkan dosa. Mau yang jihadnya diterima, tinggalkan dosa. Awal dari setiap kebaikan itu tinggalkan dosa. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, hadis riwayat Muslim, salah satu yang menghalangi seseorang dari rezeki adalah dosa. Salah satu yang menghalangi seseorang dari rezeki adalah dosa. Maksud rezeki di sini apa? Rezeki yang halal dan berkah. Kalau rezeki kalau uang yang banyak itu belum tentu rezeki. Enggak semua harta itu disebut rezeki. Bisa jadi itu ujian, fitnah, zinah. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Belum tentu semua yang banyak itu berarti rezeki dari Allah yang sifatnya halal. Yang dimaksud dengan rezeki adalah rezeki harta yang halal dan bermanfaat, berkah, itu baru rezeki. Kata Nabi, salah satu penghalang rezeki itu adalah dosa. Jadi kalau orang berbuat dosa, susah rezekinya. Kalau satu bangsa berbuat dosa, susah rahmat Allah turunkan ke bangsa itu. Kalau suatu bangsa berbuat dosa, susah Allah turunkan kasih sayang kepada mereka. Rezeki. Dan rezeki yang paling besar itu adalah hidayah, ilmu, iman, Islam di dalam hati kita. Salah satu penghalangnya adalah dosa. Makanya sifat waro itu penyempurna. Sempurna semua kebaikan kita dengan sifat waro. Kalau kita bisa meninggalkan dosa yang kecil-kecil, apalagi yang besar. Terus disebutkan dari Muawiyah bin Qirrah qol dakhaltu ala Hasan wa huwa muttaki ala saririh. Saya masuk ke rumah Hasan dan dia sedang tidur di atas tempat tidurnya. Lalu saya bertanya kepada Hasan, "Ya Aba Sa'id, amal apa yang paling disukai oleh Allah?" Ini pertanyaan seseorang murid kepada seorang ulama. Nama ulamanya itu Hasan. "Ya Aba Sa'id, amal apa yang paling disukai oleh Allah?" Imam Hasan mengatakan, "As-salatu fi jawfil lail wan nasu niyam." Amal yang paling disukai Allah itu adalah salat malam ketika manusia semuanya dalam keadaan terlelap. Amal yang paling disukai Allah. Fa ayyu shaum afdal? Puasa apa yang paling utama? Kata beliau, as-shaum fi yaumin sha'if. Puasa pada hari yang sangat panas, musim panas. Jadi berpuasa di hari yang panas, musim yang panas itu lebih utama. Kenapa? Pertama, gampang haus. Kedua, siangnya lebih panjang daripada malamnya. Saya bertanya lagi, fa ayyur riqab afdal? Memerdekakan budak seperti apa yang paling utama? Kata beliau, yang paling aghlaha thamanan, yang paling mahal harganya. Jadi makin mahal harga budak, makin utama. Dan yang paling dicintai oleh keluarga si budak. Jadi kalau budak ini adalah budak yang paling dicintai di antara keluarganya, itu budak yang paling utama untuk dimerdekakan. Qultu famadza taqulu fil wara? Terus apa pendapat engkau tentang sifat wara? Kata beliau, dzaka ra'sul amri kullu. Itu adalah puncak dari semua kebaikan tadi. Puncak dari salat malam,
puncak dari puasa di musim panas, puncak dari memerdekakan budak yang paling mahal, puncaknya apa? Tinggalkan dosa. Coba. Jadi selain kita fokus kepada amalan-amalan sunnah yang luar biasa tadi, jangan lupa ada satu hal yang bukan cuma wajib kita fokus, tetapi memang benar-benar harus kita terus latih, yaitu meninggalkan dosa. Gak akan sempurna amal kita, walaupun kita ahli sholat malam, ahli puasa, ahli bersedekah, kalau kita tidak meninggalkan dosa. Kemudian seorang ulama yang bernama Khalid bin Mi'dan berkata, tahukah kamu apa yang disebut dengan niat yang solih? Kata Khalid bin Mi'dan, ma'arifun niyah walakinni a'riful wara'. Saya kan gak bisa tahu niat seseorang, tapi saya bisa tahu tentang sifat wara'. Faman kana wari'an kana taqiyan. Siapa yang wara' maka dialah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum 'indallah atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling bertakwa. Arti orang yang paling bertakwa, orang yang paling wara'. Arti orang yang paling wara', orang yang paling sedikit dosanya. Berarti orang yang paling mulia di antara manusia, orang yang paling sedikit dosanya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya tinggalkanlah dosa yang paling kecil sekalipun semampu kalian. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya tinggalkanlah dosa dengan sesungguh-sungguhnya, semampu kalian sesungguh-sungguhnya. Siapa yang meninggalkan dosa, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ada hubungan nih antara hadis tadi, kata-kata ulama, ayat-ayat yang saya bacakan. Wa may yattaqillah, kalau takwa itu kita artikan wara', sebagaimana kata ulama ini, kana taqiyan, orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling wara'. Kalau takwa itu kita artikan wara', berarti ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bisa kita tafsirkan, siapa yang meninggalkan dosa yang paling kecil sekalipun, maka Allah kasih dia jalan keluar. Lalu Allah beri dia rezeki yang tidak terduga-duga. Benar kata Nabi, salah satu penghalang rezeki itu adalah dosa. Jadi siapa yang bisa meninggalkan dosa, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi kalau mau dapat jalan keluar dari masalah kita, tinggalkan dosa. Mau dapat jalan keluar, mau diberikan pertolongan oleh Allah, tinggalkan dosa, maka selesai. Makanya ketika kaum muslimin mau berperang, Nabi selalu mengingatkan, minta ampun pada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah, baru berjihad. Kenapa? Allah tidak akan turunkan pertolongan kepada mereka yang membawa dosa-dosa ke lapangan jihad. Sehingga tinggalkan dulu dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan malaikat, akan berikan mereka pertolongan, akan berikan mereka rezeki yang tidak terduga-duga. Tinggalkan dosa, itu sifat wara'. Sekecil apapun dosanya. Kemudian Nabi Isa pernah berkata begini, qala Isa ibnu Maryam. Ini hadis Nabi Isa ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Kata Nabi Isa, "Lau shallaitum hatta tasiru mithla atau amsal al-mutad wa jara min a'yunikum ad-dumu' amsal al-anhar ma adraktum ma 'inda Allah illa biwara'in shadiq." Kalau kalian sholat sampai kalian berdiri itu seperti paku. Gimana berdiri seperti paku? Sholat malamnya itu panjang, nggak bergerak sama sekali. Padahal sholatnya panjang, kan paku gitu kan ya. Mau dia hujan, misalnya kita taruh paku di atas sebuah papan, taruh aja di luar. Mau panas, mau hujan, mau petir, mau apa-apain, tetap aja dia berdiri kan, nggak goyah sama sekali. Paku tuh autad, atau bisa juga diartikan gunung. Autad bisa berarti gunung, bisa berarti paku. Berdiri sholatnya lama, gak goyang sama sekali. Kata Nabi Isa, kalau kalian sholat seperti paku, saking khusyuknya, saking luar biasanya, lalu tajri min a'yunikumul dumu' mislal anhar, mengalirlah air mata di wajah kalian itu seperti air sungai banyaknya, kalian tidak bisa
mencapai keridhaan Allah kecuali dengan wara'in shadiq, dengan sifat wara' yang sungguh-sungguh. Tidak akan mencapai derajat ridho Allah kecuali meninggalkan dosa sekecil-kecilnya. Jadi kalau kita bicara tentang sahabat ahli tahajud, ya, sahabat menangis ketika sholat malam, benar. Sahabat itu bacaan Al-Qur'annya luar biasa, ya benar-benar. Sahabat itu jihad luar biasa. Sahabat itu pokoknya sempurna amal ibadahnya. Tapi satu yang kita harus tahu, semua sahabat itu wari'an, punya sifat warok. Makanya jadi sempurna semua yang mereka lakukan. Padahal cuma sholat syukur wudu, tapi masuk surga. Kita bisa masuk surga dengan syukur wudu, dengan tahajud aja belum tentu masuk surga. Apalagi dengan sekedar sholat syukur. Kalau kita buat draft list sholat yang paling tinggi kan sholat wajib, subuh, asar, isya, terus maghrib, zuhur. Udah gitu, tahajud, witir, tahajud, duha, sholat id, sholat gerhana, segala macam. Sholat syukur wudu tuh entah nomor berapa tuh paling bawah. Sedikit yang paling bawah tuh dibandingkan dengan sholat-sholat yang tadi. Tapi Bilal masuk surga gara-gara ditanya apa amalan kamu? Syukur wudu. Jangan salah, memang yang dia lakukan itu cuma syukur wudu, tetapi disempurnakan oleh sifat wara. Bukankah sifat wara itu menyempurnakan amal? Amalan kecil jadi besar, jadi sempurna gara-gara sifat wara. Bilal itu wara banget. Makanya sholat syukur wudunya nilainya jauh lebih besar dari mungkin sholat wajib kita. Kenapa? Karena kita nggak punya sifat wara. Tinggalkan dulu dosa, yang lain akan sempurna. Insyaallah nanti kita lanjutkan contoh-contoh warok. Ada warok pandangan, ada warok ucapan, ada warok hati dan sebagainya. Insyaallah setelah selesai sholat isya. Bapak Ibu rahimahullah, seorang ulama bernama Uqbah bin Bakrah bin Habib mengatakan, la yu'jibukum kasrata sholati imri'in wala siyani. Janganlah kalian merasa takjub dulu ketika melihat salatnya seseorang dan puasanya. Walakin unzuru ila wara'i. Akan tetapi perhatikanlah sifat wara'nya. Fa in kana wari'an ma'a ma razaqahu Allah minal ibadah fa huwa 'abdullah haqqan. Seandainya dia menjadi orang yang sangat wara', maka dialah hamba Allah yang sebenar-benarnya. Apa katanya? Janganlah kalian mudah merasa takjub hanya melihat sholat dan puasanya seseorang, walaupun itu mengagumkan, menakjubkan. Jangan juga kita meremehkan, itu orang banyak sholat belum tentu warok, itunya orang banyak berpuasa enggak juga gitu. Tapi jangan kita jadikan sholat dan puasa itu sesuatu yang sudah memuaskan kita sehingga merasa jadi orang baik. Tapi perhatikanlah sifat warok. Kalau kita bisa memiliki sifat warok, fahuwa abdullahi haqqan, itu baru namanya hamba Allah yang sebenar-benarnya. Karena hamba Allah tidak mau bermaksiat pada Allah. Hamba Allah tidak mau mengecewakan Allah. Hamba Allah itu tidak mau berbuat dosa terang-terangan di depan Allah. Kita mau terang-terangan, mau sembunyikan sama aja kan di depan Allah ya. Coba, kalau kita menghargai seseorang kan kita gak mau buat dosa di depan dia, gak mau melakukan sesuatu yang buruk di depan dia, karena kita malu sama dia, menghargai dia, menghormati dia, sehingga kita jaga diri. Lalu bagaimana seseorang menjaga diri dari Allah? Dengan cara bersembunyi? Gak bisa. Dengan cara menampilkan topeng? Gak bisa, karena Allah Maha tahu isi hati. Maka yang paling baik adalah berusaha untuk memperbaiki diri, terus memperbaiki diri sambil meminta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah mencari ampunan dari Rabb kalian. Minta ampun dengan mengatakan astagfirullah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, Rabbana fa'fu 'anna, dan sebagainya. Minta ampun kepada Allah itu juga salah satu hobinya orang yang memiliki sifat warok, meminta ampun, bertaubat. Kenapa? Karena dia takut dosa. Orang makin warok makin rajin bertaubat. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang yang sudah banyak beramal soleh tapi hatinya tetap ada rasanya takut. Takut apa? Takut pas
dosa tetap. Sehingga banyak para sahabat yang kita tahu kesolehan mereka, tapi mereka berkata, aduhai seandainya saya tidak dilahirkan. Padahal orangnya soleh banget. Yang seharusnya dia berkata, aduhai betapa beruntungnya saya, karena saya sahabat Nabi, saya dijamin surga, saya ahli ibadah, saya sudah berhijrah, saya hafal Quran dan segala macam. Tapi dia malah bilang, aduhai seandainya aku tidak pernah dilahirkan. Terus kata yang lain, aduhai seandainya aku jadi debu saja. Kata siapa itu? Bukan kata sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Kata Abu Bakar, kata Umar. Kata Abu Bakar, aduhai seandainya aku jadi debu. Kata Umar, aduhai seandainya aku tidak dilahirkan. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan. Padahal dosa apa sih yang mereka lakukan? Pastinya dosa kecil, tidak mungkin mereka lakukan dosa besar. Kecuali nggak sengaja, pasti dosa kecil. Tapi tetap mereka merasa takut sampai berandai-andai kalau mereka tidak dilahirkan. Bukan kufur nikmat, bukan tidak rela dilahirkan, bukan. Bahasa orang yang takut gimana? Kan kadang-kadang agak berlebihan ya. Jangan dilihat secara fikih. Ini bahasanya bahasa orang takut. Sama kayak bahasa orang yang cinta, suami cinta kepada istri. Jangan dilihat secara logis. Laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Bisa gitu? Itu mah terlalu logis. Jangan dilihat dari sisi logikanya. Emang bisa gitu? Papa naik tangga aja jatuh, apalagi mendaki gunung. Berenang juga nggak bisa, apalagi menyeberangi lautan. Itu mah nggak bijaksana. Kata-kata itu ungkapan perasaan dia cinta, walaupun nggak benar-benar gitu. Begitulah seorang hamba, karena saking takutnya kepada Allah, dia bilang, aduhai seandainya aku jadi debu saja. Bukan benar-benar, emangnya kamu mau jadi debu? Gak gitulah. Aduhai seandainya aku tidak dilahirkan saja. Emangnya kamu tuh gak itu ya, udah diciptakan sama Allah jadi orang yang sempurna, masih bilang gak usah dilahirkan. Ini bukan bahasa yang pakai fikih. Ini bahasa luapan isi hati seseorang yang memiliki perasaan tertentu. Perasaan takut, perasaan rindu, perasaan cinta. Sampai para sahabat saking rindunya kepada surga mengatakan, setiap aku melihat kebaikan, setiap aku melihat keindahan, aku melihat surga. Kalau orang yang mikirnya terlalu flat, mikirnya cius gitu ya. Melihat surga, emang kamu beneran lihat surga? Enggak gitu lah. Namanya juga orang sedang rindu. Justru kata Nabi itu jadi iman. Ketika dia seolah-olah melihat surga, walaupun seolah-olah bukan beneran melihat surga, karena tidak ada kan sahabat yang bisa melihat surga. Yang bisa melihat surga selain Nabi cuma Asia, kemudian para anbiya. Orang biasa gak pernah melihat surga, seolah-olah. Tapi Nabi bilang, kamu halusinasi. Enggak, itu ungkapan seseorang yang memiliki perasaan tertentu. Makanya sahabat bilang, saking takutnya kepada Allah, mereka bilang, ya Allah, seandainya saya tidak pernah dilahirkan. Ya Allah, seandainya saya jadi debu saja. Wa yaqulu ya laitani di dunia itu kata orang mukmin, di akhirat itu kata orang kafir. Kalau orang mukmin di dunia mengatakan ya Rabbana laitani kuntu turaba, aduhai seandainya aku jadi debu di dunia. Tapi nanti di akhirat itu menjadi kata-kata orang kafir. Makanya jangan mengucapkan itu di akhirat, gak ada gunanya. Ucapkan itu di dunia. Kalau itu yang kita ucapkan di akhirat, berarti kita termasuk orang yang menyesali sesuatu yang tidak lagi bisa disesali. Tapi kalau itu yang kita katakan di dunia, insya Allah memiliki sifat warok dan bertakwa. Terus Umar bin Khattab, saking solehnya Umar, banyak orang yang memuji-muji Umar, bilang, aduhai Umar, beruntung ya kamu. Apanya beruntung? Ya kamu itu sahabat Nabi, kamu itu orang yang adil, kamu itu dipuji-puji oleh Rasulullah, dijamin surga, kamu itu soleh banget, ahli sholat malam, ahli puasa, ahli banyak kebaikan. Kata Umar, memangnya kamu bisa menjamin saya akan kayak gini terus sampai akhir hayat? Kamu bisa menjamin saya tidak akan bermaksiat kepada Allah nanti suatu saat? Ya nggak ada yang bisa jamin. Makanya saya pun masih takut, karena saya tidak bisa menjamin apakah saya akan istiqomah kayak gini. Siapa tahu nanti saya pernah gelincir karena marah. Umar takut banget dengan sifatnya sendiri, itu sifat marah. Karena kalau dia udah marah, ngeri. Ngeri. Yang sama kayak gini nih di antara Nabi Musa tuh. Musa kalau udah marah kan ngeri banget. Kalau dia udah ngamuk, ya Umar tuh kalau mungkin marahnya karena Allah juga, tapi tetap aja dia takut marahnya itu berlebihan. Misalnya
dia lagi di jalan, ada istri Nabi Saudah keluar rumah sendiri, nggak pakai muhrim, keluar sendiri di jalan. Dia sama Umar keluarnya itu bukan di dalam kota, keluar dari kota. Cuma ya kalau dulu kan dekat-dekat ya, satu negeri dengan negeri yang lain itu jaraknya ya dari sini ke Antapani misalnya. Tapi kan kalau sekarang kan dekat, kalau dulu itu udah beda kota tuh. Nah pas ketemu di jalan kata Umar, kamu pasti Saudah. Ditegur Umar, kamu pasti Saudah istri Nabi. Kenapa kamu keluar sendiri? Nggak ada muhrim, kan nggak boleh seorang perempuan keluar tanpa muhrim. Dimarah-marahin, akhirnya Saudah pulang nangis depan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa Saudah? Aku dimarahin Umar. Istri Nabi dimarahin Umar. Gara-gara apa? Keluar tanpa muhrim. Akhirnya Nabi memfatwakan keluar hadis yang menjelaskan tentang masalah muhrim ini. Saudah itu bukan mau melancong, bukan mau jalan-jalan, bukan mau hangout. Saudah itu keluar karena Saudah punya banyak anak kan. Sebelum beliau nikah dengan Nabi juga udah punya anak. Saya pengen ngurus anak-anak saya, cucu-cucu saya Rasulullah. Jadi saya keluar nggak mau merepotkan Rasulullah. Kan kalau mau muhrim kan harus Rasulullah repot. Akhirnya boleh kalau ada urusan yang penting dan bisa menjaga diri. Baru Umar ya udah kalau gitu, nggak jadi marah. Terus ketemu lagi seorang perempuan di pasar, anak gadis, nggak pakai jilbab, membuka aurat. Dipukul sama Umar pakai sendal. Woi, gitu. Kamu keluar uang, bukan aurat, buat dosa orang dan kamu juga berdosa. Akhirnya pulang, lapor ke ayahnya sambil nangis. Ayahnya datang bawa golok sama kabilahnya mau bunuh Umar, didamain sama sahabat yang lain. Apakah Umar salah? Nggak salah, cuma dia takut juga tetap karena sifatnya kayak gitu, keras. Terus ada orang jalan di depan dia nunduk-nunduk gitu kan, ya kayak gaya-gaya tawadhu gitu kan. Apa kamu jalan kok gini-gini seolah-olah kamu orang yang paling tawadhu. Tawadhu itu bukan jalan dengan menunduk-nunduk. Kalau ngomong itu pelan seolah-olah dia orang yang paling tawadhu. Bukan itu sifat tawadhu. Dimarahin, salah lagi ya. Terus jalan lagi ketemu orang yang perutnya agak gede, dipukul perutnya. Udah gede amat, kata Umar coba. Iya, kual batun, kata Umar. Hati-hati kalian dengan perut yang gede. Orang yang perutnya gede, maka banyak makannya, sedikit ibadahnya. Dia pukul gini, perutnya salah lagi perutnya. Terus ada ribut-ribut dalam masjid. Masjid Nabawi kan kecil, ribut-ribut. Umar lagi di luar masjid, dia dengar, langsung dia ambil sendal dilempar ke dalam masjid. Kena orang yang lagi berzikir. Wah, bukan kamu maksudnya. Oh ini orang yang dilempar nggak kena, yang kena orang yang sedang berzikir. Maaf, bukan kamu maksudnya. Maksud saya yang ini nih. Kenapa kalian ribut-ribut dalam masjid? Kata dia, kami tidak tahu wahai Amirul Mukminin, kami dari Taif. Nggak tahu kalau di dalam masjid itu nggak boleh berdebat. Kalau kalian orang Madinah sudah berkumpul, untungnya kalian orang Taif, berarti kalian tidak tahu. Udah lempar sendal dulu. Kayaknya yang lempar sepatu ke Bush di Irak itu gaya-gaya Umar, main lempar sepatu aja ya. Ada orang kayak gitu sebenarnya lempar. Terus lagi sholat, Umar jadi imam kan. Kalau dulu kan seorang presiden itu imam juga, khatib juga, mufti juga, karena ilmunya sempurna. Nah ketika menyusun baris shaf, orang takut banget kalau udah Umar yang melihat shaf langsung rapat-rapat. Kenapa? Langsung ditarik-tarik aja sama dia. Beresin shaf seperti shafnya malaikat. Terus dia ke belakang melihat shaf ibu-ibu. Untungnya kalau kita kan nggak pernah periksa shaf ibu-ibunya. Dia periksa shaf ibu-ibu, dilihat sampai dia mencium harumnya parfum seorang perempuan. Dimarahin semua ibu-ibu. Kalau saya tahu di antara kalian siapa yang pakai parfum, udah saya pukul dan saya suruh pulang. Umar. Sehingga dia sendiri, ya Allah, lembutkanlah saya. Keras. Dia sendiri takut dengan sifatnya sendiri. Sehingga ketika dia dijadikan khalifah oleh Abu Bakar As-Siddiq dan disetujui oleh para sahabat, yang mengatakan, ya Allah, janganlah engkau celakakan saya dengan amanah ini. Engkau tahu saya ini orangnya keras banget. Saya khawatir banyak menzalimi orang gara-gara amanah yang diberikan kepada saya. Allah, buat saya lebih lemah lembut. Tapi kerasnya Umar itu diridhai oleh Allah dan Rasul. Sebagaimana lemah lembutnya Abu Bakar juga diridhai oleh Allah dan Rasul, penyeimbang kedua. Artinya mereka tetap takut. Nah sesoleh itu pun tetap aja merasa ada kekurangan. Merasa mereka yang tidak seberapa itu membuat mereka sangat takut dan menangis sepanjang malam. Kita punya banyak sifat buruk. Kalau kita mungkin mentertawakan atau mungkin nggak mentertawakan, tertawa mendengar cerita Umar, seharusnya kita mentertawakan diri kita yang jauh lebih banyak sifat buruk yang harus kita takuti. Takut kepada diri sendiri karena sifat-sifat buruk kita ini namanya sifat warok. Bukan malah mikirin sifat-sifat warok. Ini nggak warok, mewarokkan orang lain. Dia nggak warok sendiri, mewarokkan orang lain. Ini di antara contoh sahabat yang warok. Terus
Syekh Ibnu Abi Dunya menyebutkan beberapa bentuk wara'. Salah satunya adalah al-wara' fin nazar, wara' dalam pandangan mata, dalam melihat. Coba kita baca surat Ghadul Basar, kira-kira surat apa? Surat An-Nur. Coba buka surat An-Nur, surat 24. Ayat berapa? Ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, untuk menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang mereka kerjakan. Dan katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka dan tidak menampakkan aurat mereka kecuali yang boleh tampak. Ayat ini menjelaskan tentang wara' dalam pandangan mata. Saya pernah cerita tentang kisah Utsman bin Affan ketika Utsman sedang mengajar Al-Quran. Itulah hebatnya Khalifah dulu. Dia presiden, dia ulama, dia hakim, sempurnakanlah. Dan dia ketika jadi Amirul Mukminin Khalifah yang ketiga, Utsman mengajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Datanglah berduyun-duyun orang ke masjid. Salah satunya seorang sahabat yang juga ingin belajar Al-Quran. Ketika dia sedang menuju ke masjid, sahabat ini tidak sengaja di luar dia melihat perempuan yang jilbabnya kesingkap angin sehingga kelihatan rambutnya sekilas. Dia anggap itu namanya juga nggak sengaja, sehingga dia tidak beristighfar. Dia remehkan karena nggak sengaja, cuma rambut doang, sekilas pula. Kan ini terlalu remeh lah. Jadi dia lupa untuk mengatakan astagfirullahaladzim, dia menganggap itu dosa. Ketika dia masuk masjid, Utsman melihat wajahnya, langsung Utsman mengatakan, yang baru saja masuk adalah orang yang di matanya masih ada bekas zina. Yang baru saja masuk, orang yang di matanya masih ada bekas zina. Saking sensitifnya mereka terhadap yang kecil-kecil. Lalu orang ini mengatakan, ya Utsman, apakah telah turun wahyu kepada engkau setelah Rasulullah? Artinya, memangnya ada wahyu yang turun setelah Rasulullah wafat? Padahal engkau bukan Nabi. Kata Utsman, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Orang yang beriman sensitif. Kita gak bisa tahu ini karena kita terlalu kotor. Mereka karena terlalu bersih, kotor sedikit ketahuan. Coba kalau kita ketemu Utsman, mata kamu ada bekas zina, telinga kamu, mulut kamu, hati kamu, semuanya ada bekas zina seluruh tubuhnya. Kenapa? Banyak dosa yang kita lakukan, gak pernah beristighfar. Padahal ini sesuatu yang gak sengaja, sekilas cuma rambut doang. Kita ngelihat rambut perempuan seberapa banyak dalam sehari? Lebih dari rambut. Kita nonton TV aja iklan bagaimana? Kita buka internet, kadang-kadang kita buka internet tapi di kanan kiri itu iklannya macam-macam kan? Coba ketemu Utsman habis itu, luar tahu, gitu ya? Dosa zinanya banyak banget. Ini artinya kita enggak terlalu meremehkan, padahal dosanya gede, tapi kita remehin. Ini dosa kecil aja enggak diremehin sampai disebut ada bekas zina di matanya. Sehingga apa maksud Utsman? Jangan duduk dalam majelis ilmu kalau kamu masih ada dosa. Enggak boleh duduk dalam majelis ilmu kalau belum bertaubat. Makanya kalau para ulama dulu sebelum masuk dalam majelis ilmu itu mereka wudu, sholat, istighfar pada Allah, baru belajar ilmu, baru belajar ilmu, sehingga ilmunya itu berkah sampai hari ini. Kalau kita habis berbuat dosa, kadang-kadang sampai
kendaraan misalnya kita murajaah hafalan, kan lewat lalu lintas siapa-siapa kan ya, sambil murajaah. Kan gitu kan? Ini sambil murajaah Al-Quran pun masih bisa buat dosa. Itu gimana parahnya kita? Bukan kita, lo aja kali. Maksudnya kita itu sambil kadang-kadang sholat, coba di masjid kita sholat sunnah, lewat perempuan, anak-anak remaja-remaja yang datang ke masjid sekarang kan udah gak pakai jilbab, dia cuma pakai mukena terus lepas lagi keluar dari masjid. Dan di masjid Al-Murabi juga beberapa kali kan terlihat kan, biasa kan. Ini menunjukkan bahwa orang kita udah gak tahu lagi bahwa itu pakaian yang wajib. Dia pikir yang wajib itu mukena, jilbab itu gak wajib. Nah, kita lagi sholat, lewat di depan kita, gimana? Lagi sholat aja bisa buat dosa. Dan setelah itu nggak istighfar, biasa aja habis sholat, assalamualaikum, lari langsung. Padahal dosa, lagi sholat itu berbuat dosa. Makanya mau duduk dalam majelis ilmu, jangan bawa-bawa dosa. Area bebas dosa. Kalau orang liberal bilang area bebas Tuhan, kita bilang area bebas dosa. Di sini tidak ada orang yang berdosa duduk di sini. Terus namanya kita kan bukan, maksudnya tidak ada orang yang membawa dosa. Yang datang ke sini harus istighfar, taubat, baru duduk dalam majelis ilmu. Allah turunkan rahmatnya. Salah satu penghalang kebaikan itu dosa. Makanya kata Utsman, yang baru datang itu di matanya ada bekas zina. Maksudnya satu, banyak istighfar, jangan remehkan dosa kecil. Kedua, jangan duduk dalam majelis ilmu kalau kamu baru berbuat dosa. Kayak ibarat orang habis makan kenyang disuruh ngafal Quran, gak akan sanggup, pasti ngantuk kan. Kayak orang habis misalnya melakukan dosa disuruh sholat, gak akan khusyuk. Begitu juga habis buat dosa duduk dalam majelis ilmu, pasti gak akan dapat manfaat dari kajian itu. Itu maksud dari Utsman, saking sensitifnya mereka. Orang kalau bersih, noda kecil aja dia hati-hati kan ya, karena dia bersih. Kalau orang hatinya bersih, mendengar satu ucapan yang gak baik, berasa gak enak di hatinya. Melihat sesuatu yang gak baik, berasa gak enak di hatinya. Kalau orang udah kotor, jadi kalau ada orang yang bilang, saya sih ngeliat cewek biasa-biasa aja tuh, lo aja yang keras, ngeliat gitu aja nafsu. Gue ngeliat yang lebih dari itu gak nafsu, berarti dia udah kotor banget tuh, sehingga gak berasa lagi. Kalau orangnya bersih, yang sedikit aja berasa, itu orang yang bersih. Kalau orang kotor, yang kotor banget itu gak berasa. Coba kita pakai baju kotor, atau kita naik kendaraan yang kita baru cuci kendaraan kita bersih gitu ya, kinclong, udah dicuci, dilap, kalau perlu dikasih wax, udah kinclong banget. Tiba-tiba keluar, hati-hati mana lubang, mana ada genangan air. Terus kalau ada genangan air di sana, ada mobil dari sana, kita berhenti dulu biar gak kecipratan. Saking hati-hatinya. Coba kalau baru pulang dari luar kota, mobilnya udah kotor banget, ya habisin aja sekalian karena kotor. Jadi kadang kalau ada orang bilang seperti di TV-TV, saya mah itu mah tergantung orang sih gitu. Kan kata mereka gitu ya, itu mah ngelihat gitu-gitu mah tergantung orang. Kalau orangnya ngeras, walaupun udah jilbaban tetap aja ngeras. Saya mah ngelihat orang yang maaf, sering mereka bilang gak pakai apa-apa pun biasa-biasa aja tuh, berarti lo udah kotor banget. Sampai kayak gitu aja gak berasa. Orang yang bersih baru keluar pesantren. Di pesantren misalnya gak ikhtilat, pesantren laki-laki kayak gontor gitu, perempuan. Sekali keluar ke pasar kan langsung berasa tuh gitu kan ya, gak enak banget di hatinya ngeliat sesuatu yang gak pernah dia lihat. Dasar lo terlalu polos, memang benar polos, gak ada dosanya, masih fitrah. Sedangkan temannya udah gak fitrah lagi, udah terlalu banyak dosa, sehingga udah biasa-biasanya kayak gitu, butuh yang lebih dari itu. Ini analogi bersih kotor kan, dan itu berlaku dalam banyak hal. Makanya kata Nabi, kalau kalian melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan. Gak bisa dengan tangan, dengan lisan. Gak mampu dengan lisan, minimal dengan hati. Tahu arti minimal dengan hati? Bukan doa. Orang sering bilang minimal dengan hati doa. Salah. Bukan doa dengan hati itu. Minimal kalian cegah kemungkaran itu dengan cara benci kepada kemungkaran di dalam hati kalian. Gak setuju. Kalau itu juga udah gak punya, gak benci kepada kemungkaran, gak berasa di hati kalian, maka gak punya iman. Karena di hati aja itu aful iman, selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman itu cuma bisa benci, gak bisa berbuat apa-apa, benci doang. Kalau udah gak benci, berarti udah gak punya iman. Kalau gak punya iman tapi dia mengaku beriman, namanya apa? Munafik. Orang munafik mengaku beriman, tapi sebetulnya gak beriman. Kalau kita mengaku beriman, tapi kita udah gak benci kepada kemungkaran, berarti jelas bahwa kita punya sifat munafik. Gak khawatir gitu? Umar bin Khattab aja khawatir, tanya kepada Huzaifah ibnu Yaman, ya Huzaifah, kamu kan menghafal nama-nama orang munafik. Apakah Rasul menyebut nama saya di antara mereka? Umar nanya, apakah nama saya disebut di antara nama orang munafik? Bagaimana dengan kita? Kemungkinan besar disebut.
kemungkinan besar nama kita disebut di antara orang munafik, kemungkinan besar. Kalau saya bukan berharap tapi sangat khawatir kalau saya masih termasuk orang munafik. Ciri-ciri orang munafik masih ada pada diri saya. Apa ciri orang munafik? Satu, kalau berkata dia berdusta, nggak pernah bohong. Dua, kalau berjanji lingkari, selalu tepat janji, nggak juga. Tiga, kalau diberi amanah dia berkhianat. Namanya kita bisa selalu menunaikan amanah dengan sempurna, sering berkhianat malah. Empat, bukan cuma tiga, ada empat, cuma beda riwayat hadis. Yang keempat, kalau dia marah dia meledak-ledak, maki-maki orang, marahnya luar biasa. Mungkin ini juga kena nih. Idza ghadaba fajara, kalau lagi marah meledak-ledak. Apalagi orang Aceh. Kalau lagi marah kan gaya Acehnya keluarlah dikit. Dikit tapi menurut orang Sunda, kok gitu banget sih kalau marah. Ini susah. Makanya saya ya Allah, perbaikilah akhlak saya, lembutkanlah hati saya. Karena keras susah dihilangkan. Bukan susah, alasan. Maksudnya ya emang gitu. Ini harus dikhawatirin nih. Jangan-jangan saya termasuk di antara ciri yang keempat. Lagi berdoa di kendaraan nih. Nah, ya Allah, kuatkanlah kesabaran saya, perbaikilah akhlak saya. Ada yang macam-macam. Woi, baru berdoa. Ya Allah, mana nih caranya nih? Allah, doa lagi. Berarti kita harus kuatin. Lagi berdoa masih sempat-sempatnya marah, coba bayangin. Gimana nggak berdoa? Ini harus kuatin. Kita semuanya punya catatan buruk. Allah tahu banget. Kita aja yang pura-pura nggak tahu. Itu dosa mata. Jaga pandangan mata. Walaupun hal yang sebetulnya saking waroknya, perempuan yang berjilbab pun dia nggak ngelihat wajahnya kecuali penting banget. Kalau lagi ngomong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagi Ustaz kan sering konsultasi tuh, Waalaikumsalam. Atau di PP tuh, jangan lihat-lihat PP orang. Ibu-ibu kan banyak tuh PP-nya, macam-macam gaya-gayanya kan ya. Oh dilihat, apa gimana? View profile gitu ya. Nah view profile terus lihat PP, gini, gayanya sekarang ini, gaya jilbab sih, tapi kan gayanya tuh narsis, aneh, selfie banget kan ya. Tapi jilbab, tapi selfie. Lihat di gue, sering segala macam, ganti status setiap berapa menit sekali. Kita lihat, nah ini nggak warok nih. Orang yang warok nggak ngeliat PP-nya, dan orang yang perempuan yang warok PP-nya itu bunga, batu, pasir, kayu gitu-gitu, itu warok. Perempuan laki-laki yang warok nggak ngeliat PP perempuan. Jadi kalau misalnya ada BBM, cuma lihat SMS-nya udah nggak ngeliat PP-nya. Bahkan nanti ketemu orangnya, saya kan yang sering BBM. Oh iya ya, nggak ngeliat PP saya ya? Enggak, nah kan itu warok ya. Artinya nggak ngeliat PP, saking terjaganya. Haram kan melihat PP? Nggak haram, tapi dia khawatir gara-gara ngeliat jadi haram. Gara-gara ngeliat jadi ngebayangin, gara-gara ngeliat jadi tertarik, gara-gara ngeliat jadi mulai ada fitnah di hatinya. Azka lakum, azka itu suci, bukan bersih. Kalau bersih, athhar. Bersih itu athhar, belum tentu suci. Kalau suci itu bersih plus itu azka. Saking halusnya bahasa Al-Quran itu bahasa warok banget. Jadi nggak ngeliat PP-nya. Ibu-ibu juga tadi jangan taruh mukanya yang terlalu ma'ilat mumilat, memancing dan senang kalau orang lain terpancing. Itu kan sifat perempuan yang tidak pernah mancing bau surga kan, kata Nabi. Ma'ilat mumilat, mancing-mancing dan senang kalau orang lain terpancing, condong dan senang kalau orang lain condong. Itu ma'ilat mumilat, mancing-mancing. Ini nih bahaya. Terus kalau kita ketemu dengan orang yang kadang-kadang kita lihat, oh ini wajahnya tuh jadi fitnah. Mungkin dia cantik, mungkin dia masih muda sehingga jadi fitnah. Ngomongnya ya insya Allah nanti akan saya usahakan gitu kan ya. Nggak ngelihat orang-orangnya di sini. Yang satu ngelihat sana, yang satu ngelihat sana gitu. Nggak ngelihat, itu nggak sombong, itu warok tuh. Itu warok pandangan. Belum nanti warok lisan, warok hati kan. Ini masih warok pandangan. Gimana akhi? Ya insya Allah. Oh ya nanti tinggal kita kondisikan. Bahasa siapa tuh? Akan kita kondisikan. Gitu-gitu ya. Tapi nggak ngelihat. Nah ini orangnya warok. Tapi kalau ngelihat, dia ngomong kita ngelihat terus gini. Terus gimana? Apa? Nah ini enggak. Warok banget. Bukan
Ini warok mata. Maka kita belajar untuk menjaga pandangan mata sebisa kita. Ittaqullaha mastata'tum. Jagalah mata kalian semampu kalian. Bukan berarti nggak boleh ngelihat sama sekali, boleh ngelihat. Yang nggak boleh itu melihat perempuan dengan syahwat, itu yang nggak boleh. Tapi kalau nggak melibatkan syahwat, nggak masalah. Tapi kalau khawatir melibatkan syahwat, mending nggak usah itu warok. Tapi jangan lihat orang lain. Lo melihat dia, lo melihat perempuan. Enggak semua orang yang lihat perempuan itu berarti Ustadz melihat ke sana. Memang ini saya boleh lihat situ, boleh. Cuma jangan melihat ke situ sama gini. Lihatin satu persatu, ya enggak lah. Ngelihat sekilas, ngelihat lagi ke sini. Kalau ke sini kan insya Allah pasti warok ya. Kalau ke sebelah kanan pasti warok melihatnya. Jadi pandangan mata juga ada waroknya. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita tentang sifat warok. Baru ada satu contoh yaitu warok dalam pandangan. Insyaallah ke depan kita akan baca lagi hadis-hadis tentang warok dalam sama.